Korah, Datan, dan Abiram menentang Musa dan Harun. Mereka berkata, kami semua juga kudus. Mengapa hanya kalian yang memimpin? Lalu tanah terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Umat Israel ketakutan dan lari menjauh. Tempat ukupan mereka dilelehkan menjadi pelat peringatan di mezbah. The incense Agar burners semua are tahu, melted into a hanya yang dipilih memorial oleh plate Allah on the yang boleh altar. memimpin umatnya. Di tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, setelah bertahun-tahun mengembara, tidak semua orang taat kepada Musa dan Harun. Beberapa orang mulai merasa iri dan tidak puas. Mereka bertanya dalam hati, mengapa hanya Musa yang memimpin kami? Bukankah Allah juga menyertai kami semua? Dari antara umat itu, bangkitlah 3 tokoh yang menentang kepemimpinan Musa. Mereka adalah Korah, dari suku Lewi, dan Datan serta Abiram, dari suku Ruben. Mereka mengumpulkan 250 pemimpin yang terkenal di antara umat. Lalu mendatangi Musa dan berkata, cukup, mengapa engkau meninggikan diri di atas umat Allah? Bukankah kita semua kudus? Musa sangat sedih. Ia tersungkur di hadapan Allah, lalu berkata kepada mereka, besok pagi, Allah sendiri akan menunjukkan siapa yang telah dipilihnya. Keesokan harinya, Korah dan orang-orangnya membawa perbaraan, tempat membakar ukupan, mendekati kemah suci. Musa memperingatkan mereka, apakah kalian tidak cukup puas menjadi pelayan di kemah? Mengapa kalian mencari jabatan imam juga? Tetapi mereka tetap menantang. Lalu Musa berkata kepada umat Israel, menjauhlah dari kemah Korah, Datan dan Abiram, supaya kalian tidak binasa bersama mereka. Semua orang mundur menjauh. Dan saat itu juga Musa berseru, jika orang-orang ini mati seperti orang biasa, maka aku bukan diutus oleh Allah. Tapi jika bumi menganga dan menelan mereka hidup-hidup, maka kalian tahu bahwa mereka telah berdosa terhadap Allah. Belum selesai Musa berbicara, tiba-tiba tanah terbelah di bawah kaki mereka. Bumi membuka mulutnya dan menelan Korah, Datan, Abiram, keluarga mereka, dan semua yang ada pada mereka. Mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, dan bumi menutup kembali. Seluruh umat yang melihat itu melarikan diri sambil berteriak, Allah akan membinasakan kita semua. Mereka sangat takut, tapi pemberontakan belum selesai. Api turun dari langit dan membakar habis 250 orang yang membawa perbaraan. Mereka ikut binasa karena menantang aturan Allah tentang kepemimpinan dan ibadah. Namun, Allah memerintahkan Musa agar menyuruh Eleazar, anak Harun, mengumpulkan tempat ukupan perunggu milik orang-orang yang mati itu. Allah berkata, lelehkan dan buat menjadi pelat untuk melapisi mezbah, sebagai peringatan bagi umat Israel, agar tak seorang pun yang bukan keturunan Harun mendekatkan diri sebagai imam. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh bangsa, bahwa kepemimpinan bukanlah soal iri hati atau pangkat, tetapi tentang panggilan dan ketaatan. Musa tidak meminta dihormati, tapi ia tahu bahwa Allah sendirilah yang memilih pemimpin umatnya. Dan siapapun yang menolak panggilan itu, sesungguhnya sedang menolak kehendak Allah. Dan umat Israel pun belajar bahwa memberontak terhadap kehendak Allah tidak membawa berkat, hanya kehancuran. Mereka makin memahami bahwa pemimpin yang taat, seperti Musa, adalah anugerah bagi seluruh umat.